Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjuanti, mahasiswa D3 Bidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang tugas laporan individu pengembangan desa siaga, yaitu dengan judul Asuhan Kebidanan pada keluarga Tuan D, khususnya Nyonya U dengan hipertensi pada kehamilan. Nah, ini ada prioritas masalahnya. Yang pertama, ibu tidak mengetahui tentang hipertensi pada kehamilan. Di sini ada tabel nomor, kriteria, perhitungan, dan scoring. Kemudian ada pembenaran atau pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk penentuan prioritas masalahnya, penentuan prioritas masalah berdasarkan skor tertinggi adalah ibu tidak mengetahui tentang hipertensi. Untuk selanjutnya, di sini ada masuk ke materi penyuluhan. Yang pertama itu pengertian hipertensi. Untuk pengertian hipertensi adalah adanya kenaikan tekanan darah melebihi batas normal sekurang-kurangnya 140 mmHg sistolik dan 90 mmHg diastolik pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi. Selanjutnya ada hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada hipertensi kronis, adalah di mana sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg didapatkan sebelum kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, untuk yang kedua yaitu hipertensi gestasional, adalah hipertensi yang terjadi tanpa ada tanda-tanda preeklamsi. Nah, untuk yang ketiga yaitu preeklamsi. Preeklamsi dibagi menjadi 2. Yang pertama preeklamsi ringan adalah tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140/90 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu ditandai dengan protein urin positif 1. Nah, untuk yang kedua yaitu preeklamsi berat adalah tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg dengan protein urin positif 2. Nah, untuk yang keempat yaitu eklamsi. Eklamsi adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang atau juga bisa disertai dengan koma. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu superposed. Preeklamsi adalah preeklamsi yang terjadi pada hipertensi kronis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemecahan masalahnya yang dengan permasalahan Nyonya U dengan hipertensi pada kehamilan. Nah, untuk pemecahan masalah pada kasus ibu hamil dengan hipertensi, masalah Nyonya U, seorang ibu hamil di Desa Cipaku, ia mengatakan hamil 21 minggu, tapi hampir setiap hari ia merasakan sakit kepala, pandangan kabur, dan pada saat dicek tekanan darah, ternyata tekanan darahnya 140/90 mmHg. Dan ternyata Nyonya U dinyatakan mengalami hipertensi pada kehamilan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pemecahan masalahnya. Yang pertama, kita sebagai bidan harus bisa memberikan informasi kepada ibu tersebut bahwa yang pertama harus mengurangi atau mengatasi hipertensi yang diderita oleh ibu. Yang kemudian berikan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi tentang pola nutrisi. Dan yang ketiga berikan KIE tentang pola aktivitas dan pola istirahat ibu. Terus yang untuk poin selanjutnya yaitu beritahu ibu cara mengatasi masalah hipertensi yang ia derita. Kemudian anjurkan ibu untuk langsung melakukan pemeriksaan ke dokter obgyn, atau juga bisa bidan dengan dokter obgyn melakukan kolaborasi untuk memberikan terapi obat antihipertensi kepada Nyonya U. Selanjutnya, yang terakhir, anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang. Nah, di sini ada leaflet penyuluhan hipertensi dalam kehamilan. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama ada bengkak pada tangan dan kaki, kemudian sakit pada bagian kepala belakang, kemudian peningkatan berat badan secara drastis karena terdapat cairan urin di dalam tubuh, kemudian penurunan produksi urin. Nah,
Apa saja sih komplikasi hipertensi pada kehamilan? Yang pertama ada perdarahan otak atau stroke, kemudian bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah, bisa terjadi kelumpuhan, resiko kematian ibu dan bayi, pembekakan jantung, yang terakhir penyempitan pembuluh darah koroner atau serangan jantung. Nah, bagaimana sih untuk penanganannya? Di sini ada penanganannya. Yang pertama ada memeriksakan tekanan darah secara teratur atau rutin. Kedua, minum obat secara teratur. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam dan kopi. Yang keempat, perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, menjaga berat badan. Yang ketujuh, kurangi makan makanan yang mengandung lemak. Nah, sekian mungkin pemaparan materi penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.